Ya, baik teman-teman sahabat Piramida Podcast. Hari ini kita membahas seputar isu yang sedang hangat, yaitu seputar penemuan ganja oleh salah seorang personil TNI di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar. Hari ini kita kehadiran narasumber Bang Bismar Siboya. Apa kabar Bang? Sehat BPJS. Golongan 2. Sehat-sehat BPJS ya? Golongan 2. Nah ini dia Bang. Abang mungkin sudah ikutin pemberitaan 2 hari ini di media-media yang kemudian menyampaikan pemberitaan itu kalau disebutkan, kalau saya tadi menyebutkan kan di Jalan Sisingamangaraja ya. Di Jalan Sisingamangaraja ditemukan 49 kilo ganja. Nah, kalau di pemberitaan ini Bang, ada disebutkan ditemukan di belakang USI, ya, ditemukan di kantin USI, ditemukan di semak-semak katanya Bang. Nah, gimana menurut Abang soal pemberitaan-pemberitaan seputar ini dan Abang juga selaku dosen? Ya, yang pertama kali mungkin kita mau klarifikasi dulu bahwa aku hadir di sini bukan mewakili kampus. Ya. Bukan mewakili dosen juga, tapi ya berpendapat sebagai seorang dosen. Ya. Ya, sebagai pribadi lah ya. Jadi nanti apapun yang kusampaikan dalam podcast kita ini merupakan pendapat pribadi. Iyalah, bukan keterwakilan kelembagaan. Kelembagaan. Jadi yang pertama, ya memang 2 hari ini ada pemberitaan soal penemuan ganja 47,2. Iya. 47,2. Ada 47, ada yang bilang juga Ya, 49 betul. Bang. Nah itulah dia. Jadi itu juga salah satu mungkin yang perlu kita lihat. Ada kesimpang siuran berita itu. Karena aku juga nggak terlalu mengikuti. Menurutku juga nggak terlalu penting lah ya. Kalau aku pribadi karena nggak punya keterkaitan ke situ, jadi nggak terlalu penting. Cuma sempatlah seliweran baca karena kita juga di medsos lihat ya, di beberapa media kita juga aktif di jurnalistik. Jadi ada beberapa media yang menuliskan 47,2, 49. Ada yang bilang di belakang komplek USI, ada yang bilang di dalam USI, ada yang bilang di semak-semak, ada yang bilang di kantin. Di kantin. Jadi aku pribadi berarti beberapa kawan-kawan media sebenarnya belum punya data yang akurat sebenarnya. Sebenarnya titiknya di mana gitu ya. Dan sampai saat ini belum ada juga pemberitaan klarifikasi yang berimbang dari kampus, pihak kampus lah ya. Maksudnya apakah kawan-kawan media sudah bertanya langsung ke rektorat atau ke si penemu? Ya, sebenarnya TKP-nya di mana gitu ya? TKP-nya di mana Betul. Terus gimana sebenarnya kronologi penemuan itu? Kok bisa ya kan gimana ya? Apakah memang personil dari Kodim, apakah intelnya atau personilnya, atau mungkin kan kebetulan setahu saya Yayasan Universitas Simalungun memang ada MOU bekerja sama dengan Kodim Simalungun. Iya. Dan beberapa bulan terakhir kulihat memang beberapa personel Kodim Simalungun mendampingi security yang ada di Universitas Simalungun. Iya. Itu bentuk dari kerjasama. Tidak ada keterkaitan mungkin dengan kejadian ini. Jadi mungkin kalau dari aku sih perlu juga diluruskan sebenarnya lokasinya di mana. Dan sebenarnya kan yang lebih menggemparkan bukan itu ya. Ada beberapa juga di Instagram gitu, ada beberapa media yang justru langsung nyebut nama kampusnya. Sebenarnya kan setahu kita kalau boleh di jurnalistik itu kan ya penyebutan nama atau subjek itu kan agak rancu. Kalau boleh kan masih bisa disamarkan sebelum dapat kepastian yang betul-betul pasti lah. Betul. Belum akurat, sebaiknya disebutkan misalnya di salah satu perguruan tinggi Karena swasta. potensi ada nama kelembagaan yang harus dijaga. Betul. Alangkah lebih baiknya dikonfirmasi dulu. Tapi kalau itu kan nggak lebih gencar lagi yang kedua itu, Ketua, berita-berita yang yang 183 kilo. Nah, yang kemudian ditemukan ini di Gayo ya. Iya, nah ini Katanya kan ada oknum mahasiswa USI yang ikut. betul. Kayak gayung bersambut dia ya. Iya. Jadi agak ya wajar lah. Sangat wajar Karena yang di USI itu kan belum tahu siapa pemiliknya. Nggak tahu kita siapa yang punya. Iya. Tahu-tahu sudah diberitakan dan ya belum clear lah pemberitaannya ya.
kalau kita dalam jurnalistik itu kan biasanya ada berita lanjutan. Iya, betul. Ya kan, kalau berita hari ini misalnya hanya mendeskripsikan kejadian, biasanya ada berita lanjutan sebenarnya apa yang terjadi gitu Iya, kan, betul, keterangan betul. berikutnya. Nah, wajarlah sebagai orang awam lah kita bilang di situ tiba-tiba kok berkelanjutan ya. Misalnya hari ini beritanya tentang penemuan berapa kilogram itu di beberapa jam atau beberapa jam ya, 1 hari ya. 1 hari. Langsung 1 hari. ada ketemu di Gayo. Aceh katanya, Iya. dia Gayo ya, 180. Itu kan bukan barang sedikit itu, banyak ya. Betul. Kalau logikanya sebenarnya tak mungkin itu dijual di kampus, itu dijual satu kabupaten kota itu cukup itu. Kalau di kampus itu dijual kan nggak mungkin. 183 kilo ya. Itu barang bukan sedikit kan. Cocoknya dijual kabupaten kota cukup itu. Tapi itu benar mahasiswa USI gitu. Nah itu jadi. Ada beberapa media juga justru terlalu berani menyebut mahasiswa USI tertangkap. Sekarang kalau misalnya ditanya, dari mana sih media itu tahu bahwa yang tertangkap itu mahasiswa USI? Oke, mungkin klaimnya dia, mahasiswa Iya, USI. betul. Ya setiap orang bisa aja mengklaim aku ini, kan ada juga beberapa kejadian misalnya polisi gadungan, tentara gadungan ngaku polisi, ngaku tentara. Beranikah kita bilang seorang tentara memeras si A? Seorang Betul, polisi betul. memeras si A, kan bahaya juga. Harusnya dia terduga yang disebutkan. Ini kan beberapa, misalnya aku sebutkan aja ya. Di salah satu Instagram, nggak usah disebutkan ya, salah satu Instagram Siantar yang lumayan followersnya banyak, disebutkan dia langsung mahasiswa USI tertangkap membawa ganja atau Betul. itu kan dia belum udah konfirmasi nggak ke pihak rektorat USI atau ke fakultas apakah benar si oknum tersebut mahasiswa USI atau masihkah dia aktif, jangan-jangan dia pernah memang mendaftar mahasiswa USI mungkin tahun 2000 berapa gitu tapi masih ngakunya mahasiswa USI. Karena kan gini, kan wajar aja kalau misalnya dia bilang aku mahasiswa USI, ya namanya supaya dia lebih tercover, supaya dia lebih aman di kepolisian, di tentara, dia sebutkan aja dia mahasiswa, karena memang kan mahasiswa lebih punya badan hukum, dia terlindungi lah sedikit daripada hanya warga biasa kan gitu. Nah ada baiknya harusnya. Dan mungkin lebih booming pemberitaannya gitu kan. Oke, atau memang maksudnya memang hanya untuk mencuri atau menyedot perhatian pembaca dengan menyebut nama instansi tersebut. Kurang pas juga. Bagaimana kalau ternyata mahasiswa yang disebutkan itu atau yang mengaku mahasiswa itu ternyata tidak lagi aktif mahasiswa. Harusnya kan dia lihat cek apakah masih aktif di SBET atau di mana segala macam. Iya, Nah, kalau sudah benar oke lah, terserah lah. Tapi memang tetap juga di dalam dunia jurnalistik kan lebih santun dia kalau misalnya disebutkan. Ada juga sih beberapa media yang kubaca menyebutnya lebih santun. Misalnya di salah satu perguruan tinggi swasta tidak langsung disebutkan, ya kan? Jadi saran apa sih? Boleh sih nanti kita sharing-sharing sama kawan-kawan media yang lain. Kalau penyebutan nama mahasiswa ini tuh ya kita klarifikasi dulu, benarkah dia masih aktif? Jangan-jangan mahasiswa tahun berapa? Atau memang sudah di DO? Atau memang sudah tidak aktif lagi? Kan bisa dilihat dari PD Diktinya masih aktif nggak dia? KRS-KS-nya masih ada nggak? Masih terdaftar nggak di SBET? Menurut saya sih gitu. Bukan karena aku juga salah satu dosen di USI, terus membela gitu, bukan. Tapi kan memang di dunia jurnalistik itu kan diajarkan juga ya. Gitu. Iya, maksudnya harus ada konfirmasi lah ya. Betul, harus ada konfirmasi. Kejelasannya. Supaya- Ya karena kalau sekarang kan dalam 2 hari ini ya, kalau kita lihat dari respon di media sosial ya Bang, respon di media sosial dan juga di masyarakat, seakan-akan apa namanya USI itu sarang peredaran narkoba loh Bang. Nah itu yang terjadi mindset orang berpikir kan, karena bicaranya USI. Oke. Maksudnya kan keterlibatan, seakan-akan USI terlibat nih untuk apa namanya perdagangan narkoba gitu loh. Karena kan USI yang disebutkan, mahasiswa USI, lokasi di USI gitu loh. Padahal kan ini tidak ada hubungannya dengan pihak USI kan itu dia. Betul. Ada beberapa mungkin yang perlu ku klarifikasi. Yang pertama, yayasan USI mungkin rektor USI, aku pun belum tahu pasti, tapi kayaknya sudah mengklaim. Aku belum ini ya, tapi nanti boleh kita lihat di media apakah sudah ada. Kayaknya sudah mengklaim bahwa itu memang strategi Universitas Malungun untuk menjaga kampusnya tidak terlibat atau membersihkan dari yang namanya keterkaitan dengan narkoba. Jadi itulah kerjasama sama Kodim itu ya ya. betul. Jadi kan ya itu salah satu bukti bahwa USI punya komitmen yang tegas terhadap narkoba sehingga ya barang itu bisa dapat mungkin kan karena sudah bekerja sama. Karena nggak mungkin masuk tentara ke dalam tanpa izin dari pihak rektorat kan. Pasti memang sudah bekerja sama. Yang kedua, kalau soal narkoba tadi di USI, sebenarnya seperti kita ketahui,
hampir di semua perguruan tinggi yang besar ya, yang punya lokasi luas seperti USI mungkin. Iya. Aku nggak nyebutkan kampus lain, tapi kan kita pernah juga baca di beberapa media, ada yang sampai masuk Trans 7, bahkan ada yang terindikasi dosennya juga ikut. Ada yang menggunakan gitu lah ya. Iya, banyak juga berita-berita besar terkait itu. Memang itu masih jadi masalah, masih jadi problem bagi dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Apalagi khususnya ganja ya. Apalagi khususnya ganja. Karena itu ganja itu. Karena kan ya mahasiswa sudah mulai cerdas, sudah mulai bisa memilah-milah, sudah mulai berani berpikir kritis, berargumen. Memang banyak yang masih beranggapan bahwa ganja ini kan bukan barang haram menurut mereka ya. Padahal secara hukum positif kita jelas itu bagian terlarang lah ya. Ya. Tapi secara kesehatan mereka berani berargumen bahwa itu tidak merusak jaringan otak segala macam. Iya. Itu terlepaslah dari situ. Sehingga itu mungkin salah satu masalah kenapa mahasiswa masih ada atau masih ada segelintir mahasiswa yang menggunakan itu. Tapi tadi kalau di angka 180 itu heran juga kita, kan nggak mungkin lah ya. Maksudnya itu nggak mungkin digunakan. Nggak mungkin digunakannya. Iya. Berarti ada susah lah jawab itu. Terus yang mungkin mau dikonfirmasi lagi tadi soal apa tadi? Yang pertama, sebenarnya kampus sudah mengkonfirmasi itu bahwa memang mereka tegas. Memang itu sudah sepengetahuan mereka penangkapan itu. Kalau misalnya pun ditangkap atau ganja yang ditangkap itu sudah sepengetahuan mereka, karena Kodim bisa masuk ke dalam kan karena izin dari rektorat pasti. Iya, betul. Ya walaupun aku belum lihat rilisnya, tapi berarti itulah yang sebenarnya. Dan memang harusnya begitu ya. Terus tadi berita yang polemik bukan hanya di USI, itu kayaknya semua polemik di semua kampus. Kalau kita ya memang mungkin ini lagi sialnya USI ya. Itu jadi kita harus berani jujur, para dosen di tingkat perguruan tinggi ya, di pendidikan tinggi itu sudah jadi problem bersama, bukan hanya di USI, di seluruh Indonesia kita hampir tahu ada aja yang betul begitu. Walaupun jumlahnya kecil-kecilan. Iya, iya. Nah, memang kesulitan mungkin pihak kepolisian sama tentara karena ada undang-undang yang mengatur bahwa masuknya polisi dan tentara ke kampus itu tidak boleh sembarangan kan gitu. Adalah mungkin aturan-aturan yang harus berlaku. Tapi kan Bang, kalau kita lihat dari rilis media ini ya, ini kan hampir-hampir sama ini. Atau jangan-jangan template-nya dari pihak Polres kan? Satu rilis ya? Bisa jadi kan benar. Dari Humas Polres kemudian memberikan, tapi pihak wartawannya mungkin memodifikasi mungkin. Tidak memodifikasi. Tidak melakukan konfirmasi, kemudian ya semuanya menaikkan usi gitu. Meskipun ada beberapa media yang mengatakan ya di salah satu kampus swasta gitu kan. Ya karena tadi kesannya ketika pemberitaannya ditemukan di kampus, mahasiswa USI lagi yang ditangkap gitu kan. Ini kan apa ya? Kita bukan hanya bicara soal titik lagi gitu kan. Maksudnya ini kita bicara lembaga. Bukan hanya sekedar titiknya di mana ditemukan gitu kan. Aku teringat sama materi kita yang berikutnya, yang kemarin itu ketua, yang aku pernah bilang bahwa salah satu refleksi dosen pendidikan kita itu gagal paham tadi. Iya. Jadi memang apakah disengaja atau tidak disengaja para penggiat, ada juga beberapa mungkin para pencari viewer pembaca ini menggunakan kalimat tadi itu mahasiswa USI. Iya. Kan kalau misalnya yang dia malas baca akan lebih gampang nanti dia memahami, hampir semua ini kayak gini. Maksudnya bahaya juga. Ya, mungkin melalui media ini nanti podcast ini boleh kita sarankan dibaca betul-betul juga berita itu semuanya. Jangan hanya judulnya aja. Jangan hanya judulnya. Diambil apa sebenarnya poin-poin dari berita itu. Jangan sampai gagal paham. Disebutkan misalnya mahasiswa USI, itu bukan perwakilan mahasiswa USI. Satu mungkin dari 4.000 mahasiswa USI. 2. Jadi mungkin kita harus akui, mungkin setelah penemuan ini berarti kita harus akui ya minimal 1% mungkin ada yang kalau kita lihat gini loh Bang, contoh lah kita bilang, seandainya ada orang yang korupsi, pejabat yang korupsi, sangat jarang kita lihat contohnya alumni USU koruptor, alumni UI koruptor. Betul. Ya kan dia di situ membawa sebagai apa gitu. Iya, betul. Maksudnya apakah mahasiswa yang ditangkap di Gayo ini? Iya, betul. Ini bagian aku mahasiswa sih, aku mau beli ganja gitu. Seolah-olah itu bagian dari kegiatannya gitu. Nah, kalau dia bukan mewakili mahasiswa USI berangkat ke sana, apa dasarnya
untuk pemberitaan itu angle-nya itu mahasiswa USI. Betul. Sedangkan kita kalau demo biasanya ya, Ah. kalau demo kita, kalau kampus tidak mengizinkan bawa nama kampus, kan kita biasanya justru jadi bawa nama aliansi kita di luar ya. Nama organisasi Nama kita. organisasi di luar. Kan itu yang diberitakan, Iya, Bang. betul. Bukan mahasiswa Betul. USI-nya. Kalau enggak harusnya diberitakan semua itu ya. Misalnya yang ketangkap narkoba Polres ini, Ah, kan tentara itu dia. ini kan tidak, atau misalnya yang yang ketangkap korupsi alumni ini. Nah, kan itu enggak. Iya, betul. Yang kita lihat kan yang tertangkap korupsi, menteri ini, bupati ini, gubernur ini, kadis ini. Makanya seolah-olah ini ya, kita tanda kutip kan seolah-olah memang beberapa ini ya, oknum penggiat media ini sengaja menggunakan istilah itu, nama lembaga itu untuk mencuri pembaca Pembaca itu tadi. menjedot perhatian pembaca. Padahal sebenarnya ya bagaimana, saya nggak tahu apakah boleh dituntut ya. Apakah boleh dituntut lembaga yang merasa dirugikan itu? Ya sekarang kan kalau kita lihat, Bang, yang dirugikan contohnya USI ya. Jelas. Nah, mungkin kalau kita bisa hitung secara materi atau immaterial yang dirugikan USI, Iya. kondisinya sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru loh, Bang. Betul, betul. Dengan pemberitaan yang buruk, dengan pemberitaan itu kan mendowngrade Iya. stereotip orang terhadap USI kan, Nah. itu dia, stereotip masyarakat terhadap USI, stereotip adik-adik SMA terhadap USI, gitu kan. Ada 100 berita baik, yang satu itu pula yang dinaikkan ya. Nah, kan Bukan itu dia. yang lain, ya. Begitu dia lagi asik-asiknya mencari kampus gitu Iya. kan. Lalu Dapat pemberitaannya soal itu, ya USI dirugikan ya. Menurut saya secara hukum pasti kerugian USI secara material dan immaterial pasti akan ada. Betul. Terhadap pemberitaan itu kan. Betul. Nah, karena kalau kita lihat seperti tadi itu kan sudah jelas nggak mungkin mereka berangkat ke sana itu. Iya, benar. Kemudian di Aceh sana lah, ini KTA aku mahasiswa USI. Iya. Lalu aku beli ganja. Kegiatannya itu kan bukan dalam rangkaian kegiatan kampus. Iya, ya cukup dong Kenapa? menyebutkannya. Betul. Menyebutkannya mau siapakah dia inisialnya, Iya. FT, ED atau apa gitu kan? Ya Benar. itu yang tertangkap gitu loh. Iya, benar sekali. Sama kalau kita sebutkan contohnya dengan kondisi apa nih, yang penemuan ini nih. Ah, ini penemuan soal ganja ini. Ya Iya. jangan-jangan kalau kita berbicara juga asumsi kita. Iya. Ya itu kan nggak ada hubungannya dengan USI. Iya, apa korupsinya ya? Kan gitu dia, Iya, Bang. betul. Nggak ada hubungannya dengan USI ganja itu. Ada pernah kejadian ini ketua. Kalau ingat ketua, kalau nggak salah Saur ya, ketua KPK dia bilang gini, memang alumni HMI ini banyak koruptor katanya. Nah itu kan dilaporkan tuh. Seluruh HMI keberatan itu. Keberatan. Satunya kayak gitu, dan dia saat itu bertugas bukan sebagai Kader delegasi HMI. Iya betul. Ini kami delegasikan alumni HMI kami ke Untuk sana korupsi. untuk korupsi kan Enggak, betul. seolah-olah kampus kami mendelegasikan itu, enggak ada. Nah, itu dia. Dan bukti keseriusan kampus ya buktinya mendukung itu, harusnya kan bisa ditutupi sebenarnya kan. Betul, Bisa betul. dimohonkan supaya tidak. Tapi kan kami bukan kami ya, aku sekali lagi bukan perwakilan dari kampus, cuma Iya, iya. salah seorang dosen yang merasa miris, wah ini beritanya kok terlalu begini ya, Iya, kali betul. beritanya gitu. Nah, pas aku baru teringat ada alumni Pak Saur kemarin kalau nggak salah itu. Saur apa Saud ya? Saud ya, siapa pimpinan KPK yang orang Batak? Saud semua orang yang- Iya, Saud semua orang. Kasus si Anas Urbaningrum Iya, itu kan. betul, betul. Nah, ini Kak DRM ini memang banyak yang korupsi. Nah, seolah-olah dia didelegasikan HMI itu korupsi kan kayak gitu. Jadi mereka keberatan. Jadi sebenarnya kalau usinya juga keberatan sebenarnya sah-sah aja ya. Nah, iyalah. Tapi rasaku gini juga ketua. Kita lah ini di media ini kan. Kalau makin dibalas kan nanti makin riuh. Makin, Nah, iya makin betul. kenyang pula medianya ya. Tapi kan proses ini kan Nggak benar, ya. supaya edukasi lah, edukasi Betul, juga betul, ke kita semua lah, Iya. mengedukasi kondisi ini kan. Ya, abang juga kan nggak mungkin mensetujuin praktek pemakaian narkoba di Udah kampus, pasti lah. kan gitu dia. Pak kan atlet itu. Iya. Kan tidak ada yang menginginkan Betul. proses itu, Iya. gitu kan. Tetapi kan, maksudnya kelembagaan yang kita ya jujur saya bilang ya, saya juga alumni situ gitu. Iya, betul. Saya juga alumni di USI. Ketika saya membaca itu juga kan, ketika waktu mahasiswa kayaknya nggak ada dosen ngajari pakai ganja. Iya. Nggak ada ngajarin jual ganja gitu kan. Ah, betul. Jadi kan nggak semua lah kegiatan mahasiswa, nggak semua kegiatan orang yang kebetulan berstatus sebagai mahasiswa USI jadi tanggung jawab USI. Ya iyalah. Ya, iyalah. ya cemana ya, Pak? Betul. Sedangkan orang tua kadang-kadang nggak sanggup itu mengontrol itu semua. Apalagi dia hanya berstatus mahasiswa. Betul. Jadi ada orang yang sedang berstatus sebagai mahasiswa USI seolah-olah menjadi tanggung jawab USI mengontrol semua kegiatannya. Semua kegiatan ini ditanggung jawab USI. Ya enggak lah.
yang ditanggung jawab IUC adalah kegiatan akademisnya yang berhubungan dengan akademis. Iya betul. Atau kegiatan akademis non akademis tapi yang memang telah diizinkan kampus. Kalau di luar izinkan kampus kan ya nggak lah semua bisa dikontrol pula itu. Aku rasa itu semua berlaku ke seluruh perguruan tinggi kan gitu. Ya maksudnya kan ini banyak ya. Maksudnya di mahasiswa-mahasiswa lain contohnya. Adakah yang selingkuh, ada yang Betul. mengamili anak orang. Betul. Ada yang membunuh orang, ada yang begini. Kenapa nggak ada disebutkan- curi orang tuanya. Kenapa nggak disebutkan kampus mana dia? Kenapa nggak disebutkan kampus Atau alumni mana dia, Alumni kan? mana kan? Iya. Nah, karena kondisinya kan dia nggak ada hubungannya dengan kampus Iya, pada saat kegiatan itu bukan melakukan rangkaian dari kegiatan kampus. kegiatan kampus itu, gitu kan? Aduh. Nah, ini yang kita lihat pemberitaan-pemberitaan ini ya Bang. Dari tadi saya searching ganja usi. Ganja usi langsung muncul. Ganja usi langsung muncul pemberitaan-pemberitaan banyak sekali nih pemberitaan-pemberitaannya gitu kan. Ya maksudnya kita juga dari Piramida Podcast ini mengundang Abang kemudian kan supaya kita teredukasi ya. Iya. Masyarakat juga teredukasi, tidak hanya sekedar membaca judul berita, tidak hanya sekedar kita bilang mengikuti stereotip yang sebenarnya belum dikaji lebih dalam gitu kan. Memang salah satu tanggung jawab media itu kan menjadi netral ya, menjadi penyeimbang ya kan. Iya, betul, Pemberi edukasi yang berimbang dia. Harapannya kita kan begitu. Betul. Nah, ini Bang, kalau untuk pesan Abang lah, pesan Abang kepada teman-teman yang juga di dalam memberitakan kondisi kampus ini, baru soal komitmen pemberantasan narkoba ini, apa yang ingin Abang sampaikan soal itu? Kalau mungkin kawan-kawan media mungkin karena kebetulan saya juga pernah aktif di media dan sekarang juga sebenarnya sedang aktif di media ya seperti yang kita pernah pelajari di dunia jurnalistik kan berita itu harus berimbang. Sebenarnya Iya. berita itu ada konfirmasi dari yang kita beritakan. Iya. Minimal kalaupun tidak ada ya sampaikan aja di situ bahwa pihak yang dikonfirmasi tidak bersedia memberikan konfirmasi. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau ada berita lanjutannya kan begitu. Bukan Betul, hanya betul. berita itu nggak nanggung gitu. Ada lanjutannya sampai selesai sebenarnya apa kendala, apa masalah sebenarnya. Iya. Nah, itu mungkin untuk kawan-kawan media ya dan dalam mencatut nama juga kan harus hati-hati kan. Bagaimana kalau misalnya ternyata salah? Kan agak malu kita medianya nanti untuk mencatut itu kembali kan gitu. Betul. Nah, mungkin kalau pemberantasan narkoba ya memang harus kita akui seperti yang saya sampaikan tadi, hampir di seluruh perguruan tinggi yang punya lokasi besar ya, seperti ya itu sudah disebutkan namanya lah, kampus-kampus yang punya lokasi besar itu punya problem terkait ganja ini. Iya. Kenapa? Karena memang masih banyak yang berkeras bahwa ganja itu tidak haram lah, kira-kira gitu. Maka tugas dari kampus sendiri, tugas dari kepolisian, BNN, memang harus bagaimana cara mensosialisasikan ini supaya diterima sama seluruh pihak, baik mahasiswa mau masyarakat biasa pun, apapun argumentasi kalian, di negara hukum Indonesia ini, ganja itu haram. Jadi, Betul. ketika kau menggunakan itu, kau akan berhubungan dengan hukum, kan begitu. Nah, kalau untuk pihak kepolisian tentara, ya bekerja sama lah dengan rektorat. Aku yakin semua rektor mendukung pemberantasan narkoba. Semua kampus, nggak ada, gila kali ada kampus yang mau melindungi narkoba. Nggak ada Narkoba, itu. betul. Ya. Cuman mungkin anggapan-anggapan orang luar aja. Siapa yang mau anaknya narkobaan? Nggak ada. Siapa kampus yang mau dilabelin di dalamnya ada narkoba? Nggak ada. Nah, pun dalam prakteknya ada yang kebocoran, ya jangankan kampus. Pihak penegak hukum juga kadang-kadang kan kebocoran. Banyak ya Ya, kejadian. betul, Kita betul. udah di media. Banyak justru polisi yang ketahuan itu, ya kan? Banyak tentara juga yang ketahuan itu. Jaksa semua pernah. Nah, tapi janganlah pula jadi karena kebocoran itu seolah-olah itu mewakili Keseluruhan gitu ya. gitu. Jadi ya kita saya juga selaku alumni Universitas Malungun sangat mendukung lah pemberantasan narkoba. Ya mungkin dimulai dari orang-orang terdekat. Kita sayang orang-orang terdekat, ya kita mulai dari orang terdekat untuk menyampaikan bahwa dengan segala argumentasi tadi, ganja itu haram. Kecuali nanti ganja itu sudah dihalalkan, ya silahkan. Tapi kalau sampai saat ini ganja itu haram, ya mari kita
kurangin lah. Yang udah nggak bisa lagi kurangin. Tapi kalau memang bisa dihilangkan lah. Ada juga mungkin orang yang nggak bisa ya. Betul, betul. Atau betul, mungkin betul. ada mungkin kalau memang itu dijadikannya mungkin jadi salah satu obat lah kita bilang ya. Ada mungkin orang yang harus dia kena sedikit, ya konsultasilah ke dokter. Mungkin dokter punya solusi pengganti si ganja itu. Kenapa ganja itu bisa membuat dia merasa tenang? Ada zat yang ada di dalam atau ada kandungan si ganja itu yang membuat kita tenang. Mungkin dokter punya solusi lain dari benda lain yang mempunyai zat yang sama, tapi halal untuk kita konsumsi sebagai mungkin obat pening, obat suntuk, nggak bisa tidur segala macam lah. Itu mungkin. Ya jangan pakai. Ya perlu pendekatan-pendekatan persuasif seperti itu. Kita kasih solusi-solusi. Kita kasih solusi yang solutif lah. Kalau kita bilang penjara, itu sudah lama diberlakukan dan tidak atau belum berhasil ya. Iya. Mungkin gantilah ganja itu jadi permen. Tapi permen ini sudah halal dia, sudah diproduk. Mungkin ada dokter yang bisa nanti merumuskan bahwa di dalam permen ini ada kandungan yang mirip dengan ganja tapi halal dan bisa menghilangkan pening kepalamu. Itu mungkin boleh juga solusi itu. Agak aneh ya. Karena susah memang. Karena mereka punya argumen bahwa ganja ini Tumbuhan ya. tumbuhan, Dari anugerah Tuhan, Tuhan, ya. segala macam ya. Karena awak juga bukan dokter, susah juga memang. Bukan dokter, nggak pernah juga awak ngisap ganja, kayak mana rasanya juga nggak tahu. Jadi ya Tapi yang pastinya kan dari segi hukum positif kita, kalau Dilarang. ganja itu kategori narkotika dan itu dilarang. iyalah. Jadi buat adik-adik, kawan-kawan mahasiswa ya jalan masih panjang ya. Kayaknya nggak harus itu yang dikerjakan, masih banyak lah yang lain kan gitu. Betul, betul, betul. Nah, untuk pesan abang nih, sebagai closing juga, untuk adik-adik SMA yang saat ini sedang mencari kampus juga ya kan, maksudnya soal pemberitaan ini, apa yang ingin abang sampaikan soal kepada mereka? Baik yang sudah masuk maupun yang sedang mau mendaftar. Betul. Yang pertama semoga belum banyak yang baca. Yang pertama ya harapan kita. Karena tadi itu tidak semua adik-adik SMA ini mungkin punya kemampuan literasi yang baik, Iya. yang bisa membedakan bahwa ini adalah isu provokatif atau tidak. Jadi ya harapan kita memang belum dibaca, karena kalau dibaca sedikit banyak mempengaruhi. Dan kalau sudah dibaca itu hanya 1-2 orang dari 4.000 jumlah mahasiswa USI misalnya, hanya 2 orang 0,00%. Jadi bukan hanya pemberitaan USI, seluruh pemberitaan memang harus disimak, dipahami dengan sebenar-benarnya supaya tidak gagal paham. Karena gagal paham ini bahaya. Jadi kalau tanya ya, ajak ke USI, pastilah saya ajak ke USI. USI tempat berkarya. USI rumah berkarya, rumah berinovasi, rumah bebas berpikir. Selayaknya universitas. Ya, terima kasih Bang Bismar. Teman-teman sahabat Piramida, semoga topik kali ini bisa memperkaya kasana berpikir teman-teman dan lebih mendalami kondisi realita yang ada soal penemuan ganja di beberapa hari lalu di Kota Pematang Siantar di Jalan Sisingamangaraja. Terima kasih Bang Bismar. Siap. Sampai ketemu kembali di topik berikutnya, Bang. Merdeka. Merdeka 17 besok ya kan? 17.